Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan biasa saja, tanpa ada kejutan rezeki yang benar-benar membuat hatimu takjub? Padahal Allah sudah menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi masalahnya, banyak orang berdoa, beramal, bahkan bekerja keras, namun tetap merasa rezekinya seperti tersendat. Sahabatku, ada satu rahasia yang sering diabaikan, yaitu momen ketika hatimu benar-benar tenang. Tenang dari rasa marah, tenang dari rasa takut, tenang dari kecemasan dunia. Di saat itulah pintu-pintu langit terbuka lebar. Doa menjadi lebih ringan untuk terbang menuju arsy Allah, dan rezeki mengalir deras dari arah yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan. Hari ini aku akan membimbingmu untuk memanfaatkan waktu hanya 3 menit saja setiap kali hatimu tenang, agar menjadi magnet rezeki yang tak terputus. Kita akan membahasnya dalam 5 langkah, dan di akhir aku akan ungkapkan amalan yang menjadi kunci pembuka aliran rezeki tanpa henti. Mari kita mulai. Yang pertama, memahami kekuatan hati yang tenang. Pernahkah kamu merasakan ketika hati sedang kacau, apapun yang kamu lakukan terasa berat? Doa menjadi kering, pikiran menjadi sempit, bahkan peluang di depan mata pun tidak terlihat jelas. Sebaliknya, ketika hati tenang, segala sesuatu terasa lapang. Ucapan menjadi lembut, pikiran lebih jernih, dan keputusan lebih tepat. Hati yang tenang bukan sekadar rasa nyaman, tapi sebuah frekuensi batin yang selaras dengan energi kebaikan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan sekadar nasihat, melainkan hukum spiritual. Hati yang dipenuhi zikir akan memancarkan getaran positif, menarik kemudahan dan keberkahan. Bayangkan hati seperti sebuah kolam. Jika kolam keruh, pantulan cahaya tidak akan jelas. Begitu juga dengan hati yang gelisah, cahaya hidayah dan rezeki sulit memantul. Tapi saat airnya tenang dan jernih, pantulan menjadi sempurna. Begitulah hati yang siap menerima ilham dan pertolongan dari Allah. Para ulama mengajarkan ada waktu-waktu tertentu ketika hati terasa damai. Biasanya setelah sholat, setelah zikir, atau setelah menolong orang lain. Saat momen itu datang, jangan sia-siakan. Di sanalah rahasia 3 menit ini bekerja. Karena dalam kondisi hati tenang, doa bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga dari kedalaman jiwa. Di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa 3 menit itu cukup untuk membuka pintu rezeki. Bab 2, rahasia 3 menit yang mengubah hidup. Sahabatku, mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa hanya 3 menit? Apa bisa waktu sesingkat itu membawa perubahan besar dalam hidup seseorang? Jawabannya adalah bisa. Karena bukan lamanya waktu yang menentukan, tetapi kedalaman hati saat melakukannya. Bayangkan sebuah kunci kecil yang hanya butuh 1 putaran untuk membuka pintu besar. Begitu juga dengan hati yang tenang. Saat itu, segala doa, zikir, dan niat yang kamu panjatkan akan menemukan jalannya menuju Allah. Para ahli tasawuf sering mengatakan, sekejap hati yang hadir lebih berharga daripada 1000 rakaat solat tanpa kehadiran hati. Artinya, 3 menit yang penuh kekhusyukan bisa lebih bernilai dibandingkan berjam-jam ibadah yang kosong. Dalam 3 menit itu, kamu cukup duduk tenang, tarik napas perlahan, hadirkan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Ucapkan kalimat zikir seperti astagfirullah, alhamdulillah, atau bahkan cukup 1 kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasakan getaran kalimat itu, bukan sekadar di bibir, tapi biarkan meresap dalam hatimu.
Jika dilakukan di waktu hati sedang damai, kalimat itu bagaikan magnet yang menarik rezeki. Banyak orang meremehkan hal ini, padahal rahasia hidup sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Sebuah kisah diceritakan dari seorang ulama yang hidupnya sederhana. Ia tidak punya harta melimpah, tapi setiap kali membutuhkan sesuatu, pertolongan selalu datang. Murid-muridnya heran, lalu bertanya, "Apa rahasiamu, wahai guru?" Beliau menjawab, "Aku hanya meluangkan waktuku, walau sekejap, untuk menenangkan hati dan menyebut nama Allah. Dari sanalah semua kebutuhanku dipenuhi." Sahabatku, 3 menit yang benar-benar hadir bersama Allah bisa mengubah arah hidupmu. Bisa jadi rezeki datang lewat peluang kerja, lewat kesehatan yang membaik, lewat hutang yang tiba-tiba lunas, atau lewat orang-orang yang tanpa sengaja menolongmu. Bab berikutnya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan momen hati yang paling tenang, karena itu adalah kunci keberhasilan amalan ini. Bab 3. Menemukan waktu terbaik saat hati tenang. Tidak semua waktu dalam hidupmu sama. Ada momen-momen khusus di mana hati terasa damai, dan di sanalah rahasia ini bekerja paling kuat. Pertama, waktu setelah sholat, terutama setelah sholat subuh atau isya. Saat itu, jiwa masih bersih, suasana hening, dan hati lebih mudah terhubung dengan Allah. Cobalah duduk 3 menit setelah salam, pejamkan mata, ucapkan zikir dengan lembut, lalu sampaikan hajatmu. Kedua, waktu sebelum tidur. Banyak orang membawa kegelisahan hingga tertidur, sehingga esok harinya bangun dengan hati berat. Padahal, jika sebelum tidur kamu menenangkan diri, berzikir 3 menit, dan memaafkan orang lain, maka malam itu akan menjadi malam penuh keberkahan. Ketiga, waktu setelah bersedekah. Perhatikan, setiap kali kamu memberi sesuatu dengan ikhlas, hatimu jadi lapang. Itulah waktu emas untuk berdoa. Lakukan zikir 3 menit saat itu, maka rezeki yang kamu keluarkan akan kembali dengan berlipat. Keempat, waktu saat hati lega setelah masalah selesai. Misalnya, setelah kamu menolong orang, atau setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan berat. Tenangnya hati di momen itu bisa kamu gunakan untuk mengunci doa. Sahabatku, tidak sulit menemukan momen ini karena Allah sudah menebar begitu banyak kesempatan dalam hidup kita. Tinggal kita mau meluangkan 3 menit atau tidak. Ingat, kuncinya bukan hanya membaca zikir atau doa, tapi merasakan dengan hati. Karena hati yang ikhlas, meski hanya sebentar, lebih berharga daripada ribuan kata tanpa makna. Di bab berikutnya kita akan membahas zikir dan doa apa yang sebaiknya dibaca selama 3 menit ini. Bab 4, zikir dan doa 3 menit yang membuka pintu rezeki. Sahabatku, kini kita sampai pada inti dari amalan ini. Apa yang sebaiknya dibaca selama 3 menit ketika hatimu tenang? Pertama, istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." H.R. Ahmad. Maka cukup ucapkan, "Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih" dengan penuh kesadaran. Kedua, syalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syalawat adalah cahaya yang menyambungkan kita dengan rahmat Allah. Bacalah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, doa pendek penuh makna. Misalnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Kalimat ini adalah pernyataan total pasrah kepada Allah, dan ketika hati benar-benar yakin, pertolongannya akan datang. Keempat, syukur yang tulus. Ucapkan Alhamdulillah sambil mengingat semua nikmat yang sudah kamu punya. Syukur yang dalam akan membuka nikmat baru.
Gabungan dari zikir ini bisa kamu lakukan hanya dalam 3 menit. Yang penting bukan jumlahnya, tapi kedalaman hatimu. Bahkan, jika kamu hanya bisa mengucapkan 1 kalimat dari hatimu, itu sudah cukup untuk mengetuk pintu langit. Karena Allah tidak melihat panjangnya doa, tapi ketulusan jiwa. Bab terakhir nanti akan menjelaskan buah dari amalan ini, apa yang akan kamu rasakan jika benar-benar istiqamah. Bab 5, buah dari 3 menit hati yang tenang. Sahabatku, jika kamu mulai membiasakan diri meluangkan waktu 3 menit saat hatimu tenang, kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Bab 5, buah dari 3 menit hati yang tenang plus 500 kata. Sahabatku, jika kamu mulai membiasakan diri meluangkan waktu 3 menit saat hatimu tenang, kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Ketiga, kamu akan lebih mudah melepaskan beban hidup. Karena hati yang sudah terbiasa tenang akan lebih kuat menghadapi ujian. Keempat, kamu akan memiliki aura positif yang membuat orang lain senang dekat denganmu. Dan dari situ, pintu-pintu pertolongan akan terbuka lebar. Sahabatku, jangan anggap sepele 3 menit. Karena di mata Allah, yang kecil bisa menjadi besar jika dilakukan dengan ikhlas. Jadikan momen hati tenang sebagai waktu terbaik untuk berjumpa dengannya. Mulailah hari ini. Saat hatimu terasa damai, hentikan sejenak kesibukanmu. Ambil 3 menit. Hadirkan Allah di dalam hatimu. Ucapkan zikir penuh cinta. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah. Bagaimana rezeki akan mengalir deras, tanpa henti dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Sahabatku, hidup ini bukan soal seberapa keras kita berlari mengejar dunia, tapi seberapa dalam kita mampu menghadirkan Allah di dalam hati. 3 menit saat hatimu tenang mungkin terdengar sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itulah rahasia besar Allah tersimpan. Mulailah dari sekarang, jangan tunggu besok atau nanti. Setiap kali hatimu tenang, luangkan 3 menit untuk menyebut nama Allah, memohon ampun, bersyalawat, dan mensyukuri nikmatnya. Insya Allah, kamu akan melihat bagaimana rezeki yang deras bukan hanya sekadar janji, tapi nyata hadir dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.